Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kembali kita bisa bertemu, melanjutkan kajian kita, pembinaan kita, bagaimana kita memperbaiki akhlak kita, memperbaiki adab-adab kita. Sekarang kita lanjutkan ya keutamaan akhlak yang ke-8 dan ke-9 ya, dari keutamaan-keutamaan akhlak yang ditulis dalam Kitabul Jami' oleh Ustadz Dr. Firanda Andirja LCMA. Keutamaan yang ke-8, para santri, para siswa sekalian, bahwa akhlak mulia akan membuahkan pahala yang banyak karena ia terkait dengan hubungan interaktif di antara sesama makhluk. Jadi makin banyak kita berhubungan dengan sesama kita, lalu kita melakukan hubungan itu dengan akhlak mulia, maka itulah yang mendulang pahala. Maka keutamaan yang ke-8 ini ya, kalau akhlak mulia ini ya kita jadikan sarana hubungan interaksi antara sesama kita, maka dia akan benar-benar ya membuahkan pahala yang banyak. Para santri, para siswa sekalian, ya jamaah rahimakumullah, ya biasanya ya mayoritas waktu setiap kita ya itu banyak habis dalam rangka berinteraksi dengan sesama kita ya. Kita lihat keseharian kita dipenuhi dengan muamalah kepada sesama antara satu dengan yang lain. Mungkin kita ya berhubungan dengan keluarga kita ya, orang tua kita, saudara kita ya. Kemudian kita juga berhubungan dengan guru ya. Kemudian kita juga berhubungan dengan sesama santri, sesama siswa. Kemudian yang sudah bekerja dengan rekan sekerja, para pedagang, itu juga berhubungan dengan para pembeli ya. Kemudian juga kita berhubungan dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Apabila seseorang mampu menanamkan akhlak mulia dalam dirinya dan dia bangun hubungan dengan pihak manapun berdasarkan akhlak mulia tersebut ya, sehingga tercermin dalam setiap muamalahnya, dalam setiap interaksinya, maka seakan-akan ia menghabiskan kesehariannya untuk mendulang pahala. Luar biasa sekali ya. Jadi makin kita lakukan dengan siapa saja, termasuk dengan binatang, termasuk dengan ya tumbuh-tumbuhan sekalipun, ya manakala kita baik akhlak kita, itu sama dengan terus mengalir pahala demi pahala kepada orang yang menjaga akhlaknya. Itulah keutamaan yang ke-8, bahwa akhlak mulia akan membuahkan pahala yang banyak kepada orang yang senantiasa membangun hubungan interaktif antara sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benar-benar terus akhlak mulia ini harus menjadi pakaian kita, harus menjadi sikap keseharian kita, sehingga dengannya tanpa terasa terus datang pahala setiap waktu, setiap saat kepada kita. Kemudian yang ke-9, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa meminta akhlak yang mulia, dan kita pun hendaknya karena akhlak mulia ini sangat utama, maka minta terus kepada Allah bagaimana akhlak mulia ini senantiasa berada bersama-sama kita. Pertama, misalnya kita bisa berdoa dalam salat ya, karena Rasulullah SAW senantiasa berdoa dalam salat beliau ya, dan dijadikan ini salah satu doa iftitah di salat Rasulullah SAW, yakni demikian bunyi doa beliau: Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wa qini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaqi la yaqi sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukilah aku amal dan akhlak yang terbaik. Tidak ada yang dapat menunjukkanku kepadanya kecuali Engkau ya Allah.
jauhkanlah aku dari amal yang buruk dan akhlak yang buruk. Sungguh tidak ada yang dapat menjauhkanku dari keburukannya kecuali Engkau ya Allah. Inilah yang sering juga dijadikan doa iftitah dalam salat oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat Nasai, Daraqutni, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam Sahih An-Nasai. Jamaah, para santri, para siswa sekalian, maka jadikan permintaan doa kita termasuk di dalam salat kita untuk minta akhlak mulia. Kemudian pada kesempatan lain Rasulullah SAW juga berdoa, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbagus rupa fisikku, maka perbagus pula lah akhlakku. Hadis riwayat Ahmad, Baihaqi, ya. Hadis ini dinilai sahih juga oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami. Nah, jamaah, para santri, para siswa sekalian, doa yang kedua ini, ya, sebagian orang menyangka bahwa doa ini adalah doa khusus ketika bercermin, ya. Padahal doa ini merupakan doa yang umum. Doa ini boleh kita panjatkan kapan saja, tidak hanya pada saat kita bercermin, ya. Jadi Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi, silahkan dibaca kapan saja, di mana saja, supaya Allah perbaiki rupa fisik kita dan juga Allah perbagus akhlak kita. Kemudian Rasulullah juga biasa berdoa, ya, dengan doa seperti berikut. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan akhlak, dari keburukan amal, dan keburukan hawa nafsu. Hadis riwayat Tirmizi dan juga dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmizi. Jadi, jamaah, para santri, para siswa sekalian, jadikanlah bagaimana di antara doa-doa kita untuk meminta kepada Allah untuk kita diberi akhlak yang baik, ya, baik di dalam sholat kita, di saat bercermin atau kapan saja, tidak khusus di saat bercermin. Dan juga, ya, kita minta perlindungan dari akhlak yang buruk, dari amal-amal yang buruk, dan dari hawa nafsu yang mengarah kepada keburukan-keburukan. Maka dengan akhlak mulia ini, ya, selain kita kelak insya Allah mendapatkan pahala di surga, tempat yang terhormat di surga, maka sebenarnya dengan akhlak mulia ini juga kita akan meraih kebahagiaan selama kita hidup di dunia. Jadi di akhirat itu jelas sekali yang bakal diterima oleh orang yang berakhlak mulia. Di dunia juga mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, faedah-faedah dari akhlak mulia. Misalnya, ya, dengan akhlak mulia insya Allah kita hidup tentram hati kita, damai hati kita kalau kita memiliki akhlak mulia. Insya Allah, buktikan saja. Ya, dengan akhlak mulia akan menjadi tenang, nyaman, damai, tentram, ya. Kemudian yang kedua juga di dunia ini, ya, dengan akhlak mulia insya Allah mendekatkan yang jauh. Bahkan terkadang musuh bisa menjadi teman karena akhlak, ya. Jadi tadi hubungannya, ya, mungkin ada jarak, ya. Setelah kita selalu menampilkan akhlak mulia, insya Allah mendekatkan satu dengan yang lainnya. Dan insya Allah yang tadinya barangkali benci, marah, ya, bahkan ada rasa dendam, ya, dengan melihat akhlak mulia tiba-tiba menjadi sahabat, menjadi teman yang sangat saling berkasih sayang satu dengan yang lainnya. Dan yang jelas juga dengan akhlak mulia Allah akan jauhkan kita dari banyak macam keburukan di dunia ini, ya. Jadi intinya dengan akhlak mulia kita akan mendapatkan keutamaan dunia akhirat. Di dunia kita sudah melihat betapa, ya, manfaat akhlak mulia, lebih-lebih nanti di akhirat. Maka 9, ya, keutamaan akhlak mulia ini hendaknya benar-benar kita usahakan ada dalam pribadi kita, dalam
karakter kita, dalam sikap kita. Dia hendaknya menuntun kita, menghantarkan kita dunia akhirat kita menjadi mulia. Sebagai memantapkan saja yang 9 yang kita maksud, yang sudah kita sampaikan dalam beberapa kali pertemuan, yakni pertama bahwa Allah memuji Rasulullah karena akhlak mulia, maka kita juga mudah-mudahan dipuji oleh Allah dengan sebab akhlak kita. Allah mengutus Rasulnya supaya menjadikan akhlak mulia ini sebagai salah satu yang harus disempurnakan, diperbaiki. Maka kita juga berharap kita mampu melakukan bagaimana memperbaiki akhlak kita, akhlak keluarga kita, akhlak lingkungan kita, masyarakat sekitar kita paling tidak. Dan mudah-mudahan ya berikutnya dengan sebab akhlak mulia ini memasukkan kita ke dalam surga. Dan mudah-mudahan dengan akhlak mulia ini dia benar-benar menjadi barometer keimanan kita. Dengan akhlak mulia ini mudah-mudahan menjadikan derajat kecintaan Rasulullah kepada kita ya benar-benar disebabkan karena akhlak mulia. Ya, karena Rasulullah sangat mencintai umatnya yang memiliki akhlak mulia. Kemudian mudah-mudahan dengan akhlak mulia ini juga ya menjadi derajat surga yang kita tempati nanti lebih tinggi ya dengan sebab akhlak mulia. Dan akhlak mulia ini mudah-mudahan terus bisa kita amalkan. Dia sebenarnya mudah diamalkan ya. Tinggal jaga, pelihara ya adab ini sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan ya akhlak mulia ini menjadi salah satu doa yang kita munajatkan kepada Allah supaya Allah memberi kita akhlak mulia. Dan terakhir yang ke-9 ya bagaimana akhlak mulia ini mudah-mudahan mendatangkan pahala setiap saat, setiap waktu karena kita berinteraksi kepada siapapun dengan akhlak mulia. Insya Allah ya 9 keutamaan ini mudah-mudahan benar-benar menjadi milik kita semua. Demikian ya para santri, para siswa sekalian ya, kita berusaha untuk mewujudkan dalam sikap kita keseharian kita. Billahi taufik wal hidayah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.